Hai. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, anak-anak sekalian, dalam materi hari ini, pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi hari ini, melanjutkan pertemuan yang kemarin pada hari Selasa kemarin. Karena belum selesai, kita selesaikan hari ini. Sebelum masuk ke materi, ingin saya sampaikan untuk tugas-tugas kalian. Untuk tugas yang pertama itu tentang kemagnetan. Tugas tentang kemagnetan harus tetap kalian selesaikan karena masih banyak yang belum menyelesaikan, sekitar 80% yang sudah menyelesaikannya, masih ada 20% yang belum menyelesaikannya. Jadi saya himbau untuk kalian semua, untuk tugas kemagnetan ada 2, yaitu untuk nilai pengetahuan, dan yang kedua adalah praktek membuat magnet. Oke, yang praktek membuat magnet masih banyak yang belum mengumpulkan laporannya. Oke, saya tunggu, masih saya tunggu. Kemudian yang kedua, untuk materi bioteknologi juga sudah saya upload tugas-tugasnya. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas kognitif atau pengetahuan. Ada soal-soal di sana. Ada 2 jenis soal, yaitu pilihan ganda dan uraian di sana. Itu yang harus kalian selesaikan dengan cepat. Kemudian berikutnya adalah tugas keterampilan. Jadi di bioteknologi ini tugas keterampilan kalian adalah nanti kalian mengamati video yang sudah saya upload di Google Classroom. Nanti kalian lihat, kalian tonton videonya itu. Kemudian setelah kalian tonton, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasar video yang sudah kalian amati nanti. Jadi ada pertanyaan di sana. Nanti kalau kalian bisa menonton dengan baik, pasti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, untuk hari ini materi kita tetap melanjutkan, yaitu tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Baik ya, kemarin tujuannya sudah saya sampaikan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah sampai ke tentang nomor atom, nomor massa yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Baik, kemarin sampai sini ya, saya ulas sedikit lagi tentang nomor atom dan nomor massa. Oke, perhatikan di sini. Nomor atom adalah jumlah proton dalam suatu atom, itu juga sama dengan jumlah elektron. Kemudian nomor massa ini adalah jumlah proton plus jumlah neutron. Penulisan lambang unsurnya kemarin juga sudah saya sampaikan ke kalian. Penulisan lambang unsurnya, di sana lambang unsurnya ada X, kemudian nomor massanya A, kemudian nomor atomnya Z. Oke, begitu ya. Oke, saya ulang. Jadi nomor massa ini melambangkan jumlah dari proton plus neutron. Itu nomor massa. Kemudian untuk nomor atom, simbolnya sana Z, itu adalah jumlah dari elektron atau jumlah dari proton.
proton dan elektron itu jumlahnya sama. Ketika atom itu stabil, maka jumlah proton dan jumlah elektron itu jumlahnya sama. Misalkan kalau protonnya itu 10, ya elektronnya juga 10 kalau atom itu stabil. Nah, yang kemarin sudah saya contohkan adalah unsur litium. Yang saya contohkan adalah unsur litium, Li. Li ini mempunyai nomor atom 3, mempunyai nomor massa 7, gitu ya. Nah, kemudian gimana cara penulisan lambang unsurnya? Penulisan lambang unsurnya sendiri adalah Li. Ini ya, Li. Lambang unsurnya sendiri adalah Li. Oke, ntar saya aktifkan pennya dulu supaya bisa coret-coret di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, unsur litium itu adalah lambangnya Li begini, litium. Nah, dia mempunyai nomor atom 3. Nah, jadi nomor atomnya di sini. Nomor atomnya 3. Kemudian nomor massanya 7. Cara penulisan lambangnya seperti itu. Artinya 7 ini adalah nomor massa dan 3 ini adalah nomor atom. Ya, sekali lagi, nomor atom itu merupakan jumlah dari proton. Artinya litium itu mempunyai protonnya ada 3, elektronnya juga 3. Kemudian litium ini mempunyai nomor massa 7. Nomor massa tadi apa? Nomor massa adalah jumlah antara proton dan neutron. Jadi protonnya sekian tambah neutronnya sekian, jumlahnya 7. Ya. Kemudian saya lanjutkan, ini kemarin latihan-latihan, saya ulang sedikit lagi. Yang pertama adalah hidrogen. Ini kemarin sudah saya bahas sedikit, cuman belum selesai, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah hidrogen. Hidrogen ini mempunyai elektron 1, kemudian protonnya juga 1, neutronnya 0. Jadi karena dia protonnya 1 atau elektronnya 1, maka nomor atomnya juga 1. Karena nomor atom tadi menunjukkan jumlah proton kan. Kalau protonnya 1 berarti nomor atomnya 1. Kemudian nomor massa, tadi saya jelaskan nomor massa ini adalah jumlah dari proton dan neutron. Di sini protonnya ada 1, neutronnya ada 0, berarti 1 tambah 0, 1. Berarti nomor massanya adalah 1. Penulisannya seperti ini. Penulisannya seperti ini 1. Ini menunjukkan nomor massa. Kemudian ini juga 1, ini menunjukkan nomor atom. Oke, cara penulisan lambang hidrogen seperti ini. Yang kedua sekarang kita bahas pelan-pelan saja. Yang kedua adalah helium. Helium ini, atom helium simbolnya He begini. Nah, dia mempunyai elektron itu 2. Mempunyai 2 elektron, dia mempunyai 2 proton, dia mempunyai 2 neutron. Nah, karena dia protonnya ada 2, maka Z-nya atau nomor atomnya ada 2 karena jumlah protonnya 2. Kemudian nomor massanya berapa? Nomor massa tadi kan penjumlahan dari proton plus neutron kan, plus neutron kan. Nah, jadi proton tambah neutron, protonnya ada 2, neutronnya ada 2, berarti nomor atomnya ada 4. Kemudian kita tuliskan ke sini nomor atomnya. Nomor atomnya 2, kemudian nomor massanya 4. Misalnya seperti ini. Kemudian karbon yang nomor 3, kita bahas lagi karbon. Karbon mempunyai elektron 6, ya kan? Protonnya 6, neutronnya 6. Jadi karena dia protonnya 6, saya coret supaya lebih enak. Oke. Nah, ini ya. Kita bahas karbon sekarang. Karbon ini ada di buku paket ya, nanti silahkan kalian buka. Ini karbon. Nah, karbon ini mempunyai 6 elektron, kemudian protonnya juga 6 ya. Elektron, kalau atom tadi saya katakan di awal, kalau atom itu stabil, itu antara elektron dan proton itu juga jumlahnya sama. Kalau elektronnya 6, protonnya juga 6. Dan neutronnya ini 6. Nah,
Tadi saya katakan Z ini adalah nomor atom. Nomor atom itu adalah jumlah dari proton. Nah, protonnya dari 6, berarti nomor atomnya 6. Kemudian masanya berapa? Masanya adalah jumlah dari proton 6 ditambah neutron. 6 tambah 6, 12. Nah, kemudian nomor masanya kita tulis di atas ini 12. Kemudian nomor atomnya tulis di bawahnya. Ini atom karbon. Jadi penulisannya seperti itu. Nah, sekarang karbon lagi nih. Ada karbon ada 3 jenis di sini ya. Nanti saya jelaskan di akhir nanti. Kok ada 3 karbon gitu ya. Ini yang berikutnya adalah karbon, sama-sama karbon. Tapi nanti dia mempunyai massa yang berbeda. Nah, ini protonnya 6. Oke, perhatikan ya, protonnya 6. Kalau dia punya proton 6, artinya nomor atomnya kan jumlah proton kan, berarti Z-nya adalah 6. Ya kan? Saya ulang lagi. Nomor atom itu adalah jumlah dari proton 6. Nah, proton itu kalau atomnya stabil, maka jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron, berarti elektronnya juga 6. Nah, ini. Nah, kemudian neutron. Ini tadi saya tulis saja dulu ya, simbol karbon itu C. Simbolnya C. Nah, begini. Neutron sekarang. Neutron tadi apa? Tadi kan nomor massa sudah ketahui nih nomor massanya nih. Nomor massanya 13. Nomor massanya 13. Nomor massa tadi kan jumlah proton plus neutron kan? Proton plus neutron. Nah, sama dengan 13. Berarti neutronnya ada 7. 7 tambah 6 kan 13. Ya kan? Jadi neutronnya ada 7. Nah, untuk penulisan lambangnya seperti di atas tadi, di sini nomor massanya 13. Oke, kemudian nomor atomnya ada 6, karena karbon tetap 6 nomor atomnya. Nomor atomnya sama, tapi massanya berbeda. Massa atom yang di sini berbeda. Karbonnya berbeda. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Ini diketahui lambangnya seperti ini. Ini lambangnya ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan nama atomnya apa begitu ya. Nama atomnya apa, elektronnya berapa, protonnya berapa, neutronnya berapa. Dari cuman simbol begini. Nah, bagaimana caranya? Ya, ikuti aja seperti tadi. Nah, yang 14 ini kan apa ini? Ini nomor massa kan? 14 ini nomor massa. Jadi massanya 14. Oke, jelas. Kemudian 6-nya apa? 6 ini nomor atom. Ya kan, nomor atom. Nomor atom adalah jumlah dari proton, ya kan? Protonnya berarti 6. Sama kan? Nah, karena atomnya stabil itu proton akan sama dengan elektron. Kalau protonnya 6 berarti elektronnya juga 6. Oke, kemudian neutronnya berapa? Nah, neutronnya ini tadi kan nomor massa adalah jumlah proton plus neutron. Jadi kalau massanya 14, kemudian protonnya ada 6, berarti neutronnya berapa? Coba kalian hitung, neutronnya ada berapa? 6 tambah berapa sama dengan 14? Apa hasilnya? 8 ya, 8. Neutronnya ada 8. Oke, dan simbolnya apa? Lambang atom ini adalah C, simbolnya C. Karbon. Ini namanya karbon. Sama. Karbon. Ada, berarti kalian perhatikan di sini kok atom karbon ada 3 ya. Iya, atom karbon ada 3. Ini biasanya namanya ini karbon 12, ini karbon 13, ini karbon 14, menunjukkan masanya. Atom yang masanya 12, kemudian ini atom yang masanya 13, atom yang masanya karbon yang masanya 14. Jadi seperti itu. Lanjut lagi. Yang berikutnya adalah F. Ini atom fluor ya. Atom fluor dia mempunyai elektron 9, kemudian protonnya juga 9. Nah, simbolnya apa di sini? Lambangnya F ya. Lambangnya F begini. Oke, kita cari nomor
nomor masanya 19. Nah, kita tulis 19 di sini, nomor masanya sudah diketahui. Sini sorry, ini salah, saya ulang. Saya ulang dulu, sebentar ya. Ini bukan 19 ini nomor massa itu di atas, ini 19. Nah, begini. Di bawah kan nomor atom, kita cari nomor atomnya. Nomor atomnya berapa? Karena protonnya 9, elektronnya juga 9, berarti nomor atomnya 9. Oke, kemudian kita cari Z-nya berapa? Z-nya kan sama dengan protonnya kan? Nomor atomnya sama dengan proton itu 9. Sama 9. Oke, 9 ya. Putus-putus nih pulpennya. Kemudian neutronnya berapa? Neutron itu tadi jadi 19, nah berarti 10 ya. Paham ya kalau 10 dari mana? 9 tambah 10 kan 19. Nah, ini nomor massa ini. Di atas ini nomor massa. Nomor massa ini. Ya, nomor massa ini. Proton tambah neutron. Proton tambah neutron. 9 tambah 10 berarti 19 kan? Ya, betul seperti ini. Oke, seperti itu ya. Baik, satu lagi supaya lebih paham lagi. Satu lagi yang berikutnya adalah magnesium. Magnesium ini biasanya lambangnya apa? Kalau kalian paham, coba kalian cari. Mg ya, magnesium. Oke. Kemudian di sini nanti terus Mg, lambangnya Mg. Oke, nomor massanya 24. Nomor massa 24, ya tulis saya 24 di atas ini, 24. Kemudian protonnya 12. Nah, protonnya 12 kan proton akan sama dengan elektron kan? Kalau atomnya stabil ini juga 12. 12. Kemudian nomor atomnya, nomor atom merupakan jumlah dari proton. Jadi kalau protonnya 12, berarti nomor atomnya juga 12. Juga 12. Kemudian neutronnya berapa? Nah, neutron adalah ini dikurangi ini aja, 24 dikurangi 12. Berarti 12 ya. Nah, neutronnya 12. 12 tambah 12 kan 24. Nah, ketemu sudah seperti ini. Paham ya? Untuk lambang penulisan lambang unsur seperti itu. Dia mencantumkan jumlah proton, jumlah elektron, nomor massa dan nomor atom. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan lagi slide berikutnya. Ini saya anggap kalian sudah paham. Jadi kalau ada ulangan seperti ini nanti kalian bisa menjawabnya. Saya lanjutkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini prinsip pembentukan molekul, konfigurasi elektron. Oke, perhatikan gambar di sini ya. Atom itu menurut teori Bohr kemarin yang sudah saya jelaskan, teori-teori atom kemarin itu. Nah, di situ ada ini tingkat-tingkat energi, tingkat-tingkatan energi pertama, kedua, tiga, dan 4 dan seterusnya. Ini tidak hanya sampai 4 dan seterusnya, lebih banyak lagi. Nah, kemudian energi ini, tingkat-tingkat energi ini biasanya disebut dengan kulit-kulit atom. Nah, di sini disimbolkan dengan energi tingkat pertama tuh nama kulit atomnya K gitu ya. Kemudian tingkat energi kedua itu nama kulit atomnya L. Tingkat energi ketiga itu nama kulit atomnya M, dan energi tingkat keempat itu N. Itu nama kulit atom. Nah, setiap kulit atom atau setiap tingkat energi itu dia akan mempunyai jumlah elektron yang maksimal. Maksudnya begini, misalkan yang pertama ini tingkat energi yang pertama, ini N1 ya, tingkat energi pertama, kulit atom K. Nah, di dalam kulit atom K ini, coret-coret. Di atom K ini, di kulit atom K ini, mempunyai elektron maksimal 2. Jadi tidak bisa lebih, maksimal 2. Oke, maksimal 2 ini diisi oleh 2 elektron. Itu yang kulit atom K. Kemudian yang tingkat energi kedua ini nama kulit atomnya adalah L.
Ini L ya, berikutnya nih. Nah, ini elektron maksimal yang bisa di sini itu jumlahnya ada 8, nggak bisa lebih, maksimal 8. Nah, tingkat energi yang kedua atau kulit atom L. Kemudian berikutnya lagi nama kulit atom M. Ini M. M ini maksimalnya diisi oleh 18 elektron, tidak bisa lebih. Oke, itu maksudnya ya, paham ya? Oke, saya ulang. Jadi untuk konfigurasi elektron, atom itu mempunyai tingkatan-tingkatan energi. Kalau di teori Bohr disebut dengan kulit atom. Ya, pertama itu konsepnya. Nah, setiap tingkatan itu mempunyai lintasan seperti ini. Ini gambar lintasannya ya. Misalkan tingkat energi yang pertama itu nama kulit atomnya K. Nah, K ini diisi maksimal 2 elektron. Yang kedua itu nama kulitnya L. Nah, ini diisi maksimal dengan 8 elektron. Tingkat yang ketiga itu kulit atom M. Itu diisi dengan maksimal 18 elektron. Paham ya? Oke. Harus kalian pahami dulu ini. Artinya setiap tingkatan, setiap nama kulit atom, berapa elektron maksimal yang bisa menempati situ. Itu yang pertama harus kalian pahami. Dan nanti menentukan konfigurasinya lebih mudah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya contohkan ya beberapa atom, susunan elektron atom pada tingkat energi. Tadi sudah saya jelaskan. Saya contohkan yang pertama adalah hidrogen, lambangnya H, nomor atomnya 1, jumlah elektronnya 1. Ya, ingat ya tadi ya, nomor atom 1, artinya protonnya 1, jumlah elektronnya kan 1. Nah, karena jumlah elektronnya 1, jadi dia tingkat K diisi oleh 1 elektron saja kan, diisi oleh 1 elektron. K tadi maksimal 2 kan. Nah, ini kalau cuma 1 ya enggak apa-apa, 1 helium 1. Kemudian berikutnya adalah helium. Ini helium. Helium itu nomor atomnya 2. Helium nomor atomnya 2. Oke. Kalau nomor atomnya 2 artinya kan kalau atom itu stabil, artinya kalau nomor atomnya 2, jumlah protonnya kan 2. Ya kan? Jumlah protonnya 2, proton akan sama dengan elektron. Artinya elektronnya juga jumlahnya 2. Nah, kalau elektronnya 2, nah dia bisa menempati di kulit K tadi. K kan maksimal 2 tadi. Kulit K maksimal 2 elektron. Dia punya 2 elektron sehingga menempati di kulit K. Oke. Kemudian neon. Ini ada kesalahan di sini. Ini saya kutip dari buku, tadi bukunya salah. Nanti dikoreksi ya. Neon, dia nomor atomnya 10. Nomor atomnya 10. Artinya protonnya 10. Ini saya koreksi, ini dari buku, saya kutip dari buku paket, ternyata bukunya salah. Nanti kalian punya buku paket dikoreksi. Ada kesalahan nih. Kak, saya coret supaya lebih mudah. Pennya saya aktifkan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini neon, ini nomor atomnya 10. Kalau nomor atomnya 10 berarti kan protonnya 10, ya kan? Kalau protonnya 10 berarti jumlah elektronnya juga 10. Ini harusnya 10 ini salah. Nah, ini 10. Nah, ini 10. Ini 10. Kemudian karena dia 10 gitu ya. Ini salah nih. K kan maksimal 2 tadi saya jelaskan, ya kan? Nah, ini 2 elektron. Sisanya berapa? Sisanya 8 kan? Ada 10 kan tadi. Di kulit K ada 2, di kulit L selanjutnya ada 8. Jadi jumlahnya 10. Ini stabil atau seperti ini. Oke, kulit K sudah penuh, diisi 2. Kalau sudah penuh, sisanya ke kulit berikutnya, yaitu di L 8. 8 kan masih bisa karena di kulit L ini maksimal diisi oleh 8 elektron. Oke, nah sekarang lanjut ke natrium. Di natrium ini dia mempunyai nomor atom 11. Dia mempunyai nomor atom 11. Jadi jumlah elektronnya juga 11 karena atom itu stabil. Oke, dia nomor jumlah elektronnya 11. Kemudian tingkat kulit atom K akan diisi 2, maksimal 2. Dia 2, ada penuh 2. Oke, kemudian
kulit L kan maksimal 8 nih. Nah, sudah penuh 8. 2 tambah 8 10. Kan 11 kan masih ada 1. Nah, satunya ke kulit berikutnya. Jadi M-nya di kulit L ada 1 elektron. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang klor, atom klor. Atom klor dia mempunyai nomor atom 17. Nomor atom 17, jumlah elektronnya juga 17. Gitu ya, proton sama elektron jumlahnya sama 17. Nah, dia akan mengisi kulit L 2 elektron, maksimal 2. Kulit M-nya 8, maksimal 8. Nah, sisanya 7 dia akan menempati di kulit M. Oke, paham ya? Nah, yang 20 ini, yang kalsium ini, yang Ca ini ada, nanti perlu kalian perhatikan lebih dalam lagi. Dia punya 20, nomor atomnya 20. Artinya kalau nomor atom 20, dia mempunyai proton 20, sehingga elektronnya juga 20. Nah, di sini kulit K kan maksimal 2. Nah, dia ditempati 2 elektron. Oke. Kemudian di kulit L maksimal 8, ya kan? Full 8. Kulit M ini kan harusnya lebih dari 8 kan? Bisa berapa? Saya ulang lagi supaya kalian lebih paham nih. Kulit M 18, ya kan? M 18. Perhatikan ini kulit M 18. Nah, ini M 18. Sisa 10. Kenapa kok dia nggak diisi 10 begitu ya? Kok malah cuma 8, kemudian sisanya 2, gitu kan? Ini karena nanti saya jelaskan di akhir. Ini kalian lihat aja dulu untuk kalsium seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di sini. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini kenapa ini tadi kok nggak langsung 10, kok di sini 8 lari ke sana 2. Nah, ini. Jadi pengisian elektron secara berurutan itu dimulai dari kulit atom K, kemudian ke kulit atom yang lebih tinggi. Dari K, kemudian L, M, N, dan seterusnya. Jadi dari yang kulit atom yang lebih tinggi. Oke. Tadi ada yang saya sebutkan kalsium tadi. Pada kalsium di kulit K ditempati oleh 2. Ini 2 tadi ya, 2. Kemudian kulit L ditempati oleh 8. Ini kulit L 8. Kemudian tersisa 10 di sini. Nah, walaupun kulit M ini dapat ditempati 18, tetapi jumlah elektron yang tersisa hanya 10. Maka kulit M hanya terisi oleh 8 dan kulit M diisi oleh 2 elektron. Ini karena apa? Karena intinya konfigurasi ini mendapatkan posisi atom yang stabil. Kuncinya itu karena dia kalau seperti ini lebih stabil daripada di sini 10 begitu ya. Jadi atom N2 di sini 8 ini atom yang lebih stabil. Jadi intinya elektron yang disusun pada setiap kulit hingga membentuk susunan yang paling stabil. Jadi kalsium tadi inilah posisi yang paling stabil. Kira-kira begitu ya. Oke, kira-kira begitu. Baik. Lanjut, masih 10 menit. Nah, sekarang ion. Tadi sudah konfigurasi sudah. Intinya konfigurasi adalah elektron disusun setiap kulitnya hingga membentuk susunan yang paling stabil. Susunan yang stabil itu seperti apa ya? Ini tadi stabil itu ini. Kalau hidrogen ya di kulit K-nya ada 1 elektron. Helium kulit K-nya ada 2 elektron. Kemudian neon itu di kulit K-nya ada 2, di kulit L-nya ada 8. Itu stabil. Kemudian yang kalsium tadi, ini kalsium ini. Nah, ini di kulit K ada 2 elektron, L ada 8, dan M ada 8 juga, di N ada 2, itu yang stabil. Kira-kira begitu ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ion. Perhatikan ini atom natriumnya, atom natrium. Nanti apa itu ion nanti kita jelaskan. Ini atom natrium. Kalian perhatikan animasi di atas ini. Nah, ini nih yang ini bergerak ini. Ini adalah elektron yang ada di atom natrium. Dia melepaskan 1 elektron atom yang awalnya itu netral, sehingga ketika 1 elektron itu berpindah, maka Na ini akan
bermuatan, tidak netral lagi. Oke, perhatikan. Saya ulang ya. Ini ada satu elektron yang lari ke Cl. Ini natrium kan elektronnya ada berapa elektronnya? 2 tambah 8 tambah 1. 11 kan? Ada 11. Ada 11 elektron. Nah, dia di atom di kulit M-nya dia hanya 1. Di kulit M-nya hanya 1. Ini sangat tidak stabil. Sehingga dia cenderung untuk melepaskan satu elektron. Nah, Cl ini dia cenderung menangkap satu elektron untuk keadaan supaya dia stabil. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi karena dia melepaskan satu elektron, atom Na ini melepaskan satu elektron, artinya apa? Artinya jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya kan, karena elektronnya sudah pindah 1, sehingga jumlah protonnya lebih banyak. Oke, lebih banyak. Nah, lebih banyak, kelebihan 1 lah istilahnya. Nah, artinya Na ini ketika elektronnya berpindah atau terlepas dari natrium ini, dari Na ini, maka ini akan bermuatan. Nah, kenapa bermuatan? Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya, karena elektronnya lepas 1. Nah, di sini Na bermuatan plus 1 karena dia melepaskan 1 tadi. Ditulis Na plus. Nah, jenis Na plus ini disebut dengan ion Na. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan. Kenapa bisa bermuatan? Karena dia tadi melepaskan 1 elektron, sehingga jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya. Sehingga ketika jumlah protonnya lebih banyak, maka dia akan bermuatan. Kalau protonnya lebih banyak protonnya, berarti dia bermuatan positif. Jadi kalau protonnya lebih sedikit, dia akan bermuatan negatif. Contohnya di sini Cl ini. Nah, Cl ini dia menerima 1 elektron, sehingga apa? Sehingga elektronnya kan kelebihan 1. Jadi kan protonnya kan lebih sedikit daripada elektron, karena dia elektronnya bertambah 1, sehingga dia akan bermuatan negatif. Jadi ion yang bermuatan positif itu biasa disebut dengan kation, dan ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini untuk memperjelas yang tadi. Tadi kan reaksi ini sebenarnya, ini NaCl ya. Ini adalah garam sebenarnya, garam dapur yang sering kalian makan. Nah, ini seperti ini penjelasannya. Reaksinya seperti yang saya jelaskan tadi, ada satu elektron yang pindah ke atom klor tadi. Nah, ini logam natrium, kemudian direaksikan dengan gas klor, maka didapat garam natrium klorida. Nah, ini kalau rumus kimia seperti ini. Atom natrium Na, atom klor itu Cl. Ya, karena supaya dia ingin stabil, maka dia melepaskan 1 elektron ke Cl. Cl supaya stabil, dia menangkap 1 elektron dari Na. Nah, sehingga didapat Na-nya seperti ini, Cl-nya seperti ini. Na-nya kehilangan 1 elektron, Cl-nya kelebihan 1 elektron. Jadi sehingga karena dia bermuatan, maka disebut dengan ion tadi. Di atas sudah saya jelaskan. Di sini jadi ion natrium. Tadi kan atom natrium. Ketika sudah kehilangan 1 elektron, dia menjadi ion natrium. Kemudian karena bermuatan kan, ion itu bermuatan. Kemudian Cl itu ion klorida. Inilah natrium klorida atau NaCl. Nama lain dari garam dapur yang sering kita makan. Nah, gaya tarik menarik antara kation dan anion, paham ya? Antara ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif, itu akan ada gaya tarik menarik yang disebut dengan ikatan ion, ya. Jadi dalam senyawa itu ada ikatan namanya ikatan ion. Oke. Nah, garam NaCl sendiri itu merupakan senyawa ionik karena ikatannya yang dibentuk adalah ikatan ion. Paham ya? Ini garam dapur. Oke, lanjut ya. Kurang 4 menit lagi. Nah, agar atom berada dalam keadaan stabil, atom-atom juga dapat menggunakan bersama sejumlah elektron. Nah, seperti yang saya katakan tadi, atom itu cenderung mencari kestabilan. Nah, seperti ini.
Ini atom hidrogen saya contohkan ya. Dia elektronnya 1. Padahal dia untuk supaya stabil di kulit pertama ini, kulit K ini harus diisi 2 elektron kan. Nah, supaya dia 2, dia memakai bersama antara helium 1 dengan hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lain, dan memakai bersama seperti ini. Nah, ini akan lebih stabil daripada sendiri-sendiri seperti ini. Ini namanya penggunaan elektron bersama pada molekul hidrogen. Paham ya? Nah, atom klor juga demikian. Dia kalau sendiri akan cenderung menarik satu elektron yang lain. Dia juga sama yang di sebelah kanannya akan cenderung menarik satu elektron yang lain. Nah, pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama ini antara 2 atom disebut dengan ikatan kovalen. Artinya elektron yang dipakai bersama, itu disebut dengan ikatan kovalen. Jadi senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen maka disebut dengan senyawa kovalen. Kalau tadi senyawa yang diikat dengan ikatan ion tadi ya, namanya juga senyawa ionik. Kalau yang ini tadi karena senyawa ikatan dengan ikatan kovalen maka disebut dengan senyawa kovalen. Nah, ini kurang 2 slide lagi saya selesaikan. Identifikasi unsur. Ini kembang api ya. Jadi kembang api kalau dibakar menyebabkan molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut menyerap energi dan menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan antar kulit atom. Maksudnya begini, kenapa kembang api itu berwarna-warni dan bercahaya begitu? Ternyata dia energi yang dilepaskan, dia terlihat sebagai cahaya. Dia ada energi yang dilepaskan seperti tadi perpindahan ion tadi, perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron tadi. Nah, jadi perpindahan elektron itu melepas energi sehingga energi yang dilepaskan itu terlihat sebagai cahaya. Ini yang terjadi pada kembang api. Kemudian, warna khas yang dihasilkan oleh unsur-unsur pada keadaan terbakar dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif. Maksudnya begini, jadi ketika suatu unsur dibakar akan menimbulkan warna tertentu. Nah, ini jadi dengan warna tertentu ini kita bisa menentukan keberadaan apa yang ada di dalam unsur tersebut. Unsur apa yang ada di dalam zat tersebut. Maksudnya begitu. Uji nyala namanya. Nah, misalkan begini, untuk natrium kalau dibakar itu akan menjadi warna kuning seperti ini. Natrium. Nah, kemudian kalau kalium itu akan berwarna biru seperti ini. Kalau litium akan berwarna menjadi merah seperti ini. Nah, ini bisa sebagai uji nyala. Jadi ketika dibakar warnanya kuning, berarti ini natrium. Kalau dibakar warnanya biru, berarti kalium. Kalau merah berarti litium. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Nah, ini sudah selesai. Jadi saya simpulkan sudah selesai. 3 bab sudah selesai ya. Nanti setelah ini, insya Allah tugas-tugasnya akan saya bagikan ke Google Classroom. Nanti silakan kalian selalu cek di Google Classroom supaya tidak ketinggalan tugas-tugasnya, sehingga kalian tidak kelabakan kalau mengerjakan tugas secara di belakang hari. Artinya ketika ada tugas kerjakan, sehingga enak kalian untuk mengatur waktu. Oke, kira-kira itu waktunya pas 9.30 ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di Google Classroom saja, nanti akan saya baca, mudah-mudahan bisa saya jawab. Oke, kira-kira begitu. Nanti untuk ulangan, kita sudah 3 bab, seharusnya sudah ulangan. Nanti gini aja untuk ulangan ya, kalian selalu pantau di Google Classroom. Kalau ada soal ulangan, langsung silakan kalian kerjakan. Nanti saya informasikan terlebih dahulu ulangan bab berapa nanti akan saya sampaikan di Google Classroom saja. Oke, karena waktu sudah habis, ada materi yang lain menunggu. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.